Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslimah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat muslimah, pada kesempatan kali ini, beberapa menit ke depan, saya akan membahas sedikit materi tentang ihsanul amal. Apa itu ihsanul amal? Ihsan berasal dari kata bahasa Arab yang artinya adalah baik. Amal artinya adalah perbuatan. Jadi perbuatan yang baik. Sobat muslimah, pernah nggak terpikir oleh kita bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, yaitu di yaumil akhir. Nah, ngeri banget ya. Jadi ketika kita lalai, ketika kita malas, atau ketika kita tidak ada melakukan aktivitas yang tidak ada orang melihatnya gitu, itu semua akan diminta pertanggungjawaban ya. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan itu tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sobat muslimah, tentunya ketika kita tahu bahwa nanti perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban, jadi pertanyaan besar sekarang adalah bagaimana caranya agar setiap detiknya perbuatan kita itu bernilai ibadah. Supaya apa? Supaya di akhirat kelak kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Karena berkaitan sebagaimana sabda Nabi ya, tidak bergeser kaki anak Adam sebelum ditanyakan 4 perkara, yaitu yang pertama adalah untuk apa waktunya dihabiskan, yang kedua untuk apa jasadnya dipakai, yang ketiga ilmunya diamalkan atau tidak, yang keempat dari mana hartamu diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Nah, itu ya, pertanyaan 4 itu ketika tidak akan bergeser kaki anak Adam sebelum 4 pertanyaan besar ini kelar. Wah, ngeri banget ya. Karena itu kan sudah mencakup semuanya ya gitu. Karena jasad kita setiap hari kita pakai. Waktu kita setiap hari kita hidup di dunia ini kan setiap hari menggunakan waktu gitu ya. Kemudian setiap hari kita membeli kebutuhan atau kita memanfaatkan kebutuhan, kita melakukan kebutuhan, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, supaya setiap detiknya amal kita itu bernilai ibadah, maka kita harus tahu nih gimana caranya supaya misalnya aktivitas kita tuh bernilai ibadah gitu. Misalnya cuman nyapu menjadi nilai ibadah. Nah, caranya adalah Islam mengatur nih, yaitu syarat diterimanya amal itu ada 2, yaitu adalah caranya benar dan niatnya benar. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita niatnya karena Allah, insya Allah itu menjadi salah satu pahala buat kita. Kemudian caranya juga harus benar, begitu ya. Jadi ketika caranya benar dan niatnya benar, maka insya Allah setiap aktivitas kita tuh akan bernilai pahala. Seperti itu contohnya ya. Ketika kita menutup aurat, niatkan karena Allah. Ya, jangan karena kebiasaan, jangan karena ikut-ikutan, niatkan karena Allah. Nah, kemudian selanjutnya adalah caranya harus benar. Gimana caranya? Islam mengaturnya dalam surat An-Nur ayat 31 ya, kemudian di Al-Ahzab ayat 59, yaitu dijelaskan bahwa setiap muslimah harus mengenakan khimar dan jilbab. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, niatkan karena Allah, dan caranya juga sebagaimana yang Allah dan Rasulnya contohkan, seperti itu. Nah, sobat muslimah, ada juga nih suatu perbuatan yang kelihatannya baik, tapi ternyata tidak sesuai dengan syarat diterimanya amal ya. Apa itu? Yaitu niatnya benar, tapi caranya salah. Nah, contohnya adalah ketika kita menikah ya. Kita niat menikah karena Allah, yaitu untuk menggenapkan separuh agama. Tapi caranya dengan jalan pacaran, dengan jalan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak diterima ya, tidak dianggap suatu ibadah. Itu ya, sayang ya teman-teman.
Jadi pastikan ketika kita menikah itu karena Allah, niatnya karena Allah, dan caranya semuanya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah ya. Jadi tidak pacaran menggunakan ta'aruf, dan kemudian ketika menikah itu dipisah ya. Jadi ketika walimatul urs itu ada pemisahan antara tamu pria dan tamu laki-laki dan tamu perempuan, supaya tidak adanya campur baur. Seperti itu Islam mengaturnya. Nah, kemudian ada juga perbuatan yang kelihatannya baik tapi tidak diterima sebagai amal yang sholih, tidak dianggap sebagai bernilai ibadah. Apa itu? Yaitu ketika kita caranya benar tapi niatnya salah. Apa itu contohnya? Yaitu ketika kita menutup aurat. Nah, sekarang kan lagi tren ya sholihah, lagi tren hijab syar'i gitu ya. Jadi banyak orang sekarang berlomba-lomba untuk membeli baju hijab yang syar'i, bahkan sampai memakai niqab gitu ya. Tapi kita telusuri lagi, niatnya bukan karena Allah. Kadang-kadang niatnya karena supaya terlihat fashionable, terlihat up to date gitu. Nah, itu adalah bukan amal yang baik ya, maksudnya bukan sesuatu yang dinilai ibadah, karena niatnya bukan karena Allah, niatnya masih karena pandangan manusia supaya terlihat sholihah gitu ya. Kita memakai pakaian seperti ini niatnya supaya orang-orang tuh memandang, wah kita nih orangnya baik ya, sholihah ya gitu, bukan karena niatnya karena Allah gitu ya. Jadi hati-hati banget ya terkait niat ini. Pastikan niat antuna memakai menutup aurat ini karena Allah, bukan karena kebiasaan semata. Seperti itu ya sobat muslimah. Jadi syarat diterimanya amal itu ada dua, yaitu caranya benar dan niatnya itu karena Allah. Caranya yang sebagaimana Rasulullah contohkan ya, niatnya tentunya karena Allah ya. Insya Allah ketika kita sudah mencapai dua hal ini, insya Allah setiap aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Seperti itu sobat muslimah. Nah, mungkin setelah ini kita akan ada kelanjutan materi ya gitu. Makanya pastikan kalian mengikuti diskusi kita dengan baik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.